Immortal and Martial Dual Cultivation, Episode 3. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Semangat bela diri miliknya baru saja terbentuk. Jika sambaran petir yang mengerikan ini mengenai semangat bela diri miliknya, sesuatu yang telah ia padatkan dengan susah payah, maka sambaran petir itu akan hancur berkeping-keping. Ia mungkin benar-benar akan berubah menjadi sampah selamanya. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Naga biru di dantiannya membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan petir yang mengamuk di dalam meridiannya. Petir bergemuruh tanpa henti di sekitarnya, tetapi roh bela diri naga biru tidak mengalami cedera sama sekali. Adegan ini membuat Xiao Chen merasa aneh. Mungkinkah kultivasinya dalam mantra Dewa Petir Ungu telah menyebabkan mutasi pada jiwa bela diri naga biru yang memungkinkannya menyerap listrik? Sepupu Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Xiao Yulan bertanya dengan cemas. Dia merasa bersalah karena hal ini mungkin tidak akan terjadi jika dia memperingatkannya lebih awal. Energi listrik di dalam tubuhnya mulai menghilang, meninggalkan meridian yang terluka yang tidak mengalami kerusakan besar, yang dapat diperbaiki Xiao Chen dalam waktu singkat. Aku baik-baik saja, petir itu mungkin tampak menakutkan, tetapi tidak mengandung banyak energi. Sepupu Yulan, kamu tidak perlu khawatir. Xiao Yulan tampaknya tidak mempercayainya. Dia memegang pergelangan tangan Xiao Chen untuk memeriksa meridiannya, lalu menghela napas lega tak lama kemudian. Namun, dia merasa curiga. Petir itu tampaknya tidak sesederhana yang dijelaskan Xiao Chen, tetapi dia tidak akan dapat menemukan jawabannya dalam waktu dekat. Xiao Chen tersenyum, sepupu, jangan terlalu banyak berpikir, mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak sulaman ini. Xiao Yulan menyingkirkan kecurigaan di hatinya dan mengeluarkan benda di dalam kotak itu. Dia baru berbicara setelah melihatnya sebentar. Ini adalah teknik bela diri tingkat kuning kelas unggul. Sayang sekali, teknik ini memiliki atribut petir. Teknik bela diri kuning kelas unggul yang dikaitkan dengan petir, dari semua hal ini adalah harta karun yang kini diserahkan ke tangannya di atas piring perak. Dia baru saja memadatkan roh bela diri dan belum berlatih teknik bela diri apapun. Atribut utama roh bela diri naga biru miliknya adalah kayu, tetapi setelah mengolah mantra ilahi petir ungu, naga biru ini tampaknya telah memperoleh beberapa atribut petir. Sepupu, bisakah kau memberiku teknik bela diri ini untuk dipraktikkan? Kata Xiao Chen. Xiao Yulan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, aku bermaksud memberikan ini kepadamu. Hanya saja, teknik bela diri ini memiliki atribut petir sedangkan jiwa bela dirimu memiliki atribut api, jadi kekuatannya mungkin akan berkurang. Xiao Chen menerima buku rahasia teknik bela diri dan tersenyum, itu bukan masalah, aku masih belum mempelajari teknik bela diri apapun. Jika aku bisa mempelajari satu, maka itu adalah satu lagi yang aku ketahui. Teknik bela diri peringkat kuning kelas unggul Divine Thunder Break. Setelah berhasil berlatih, seseorang dapat melepaskan ledakan energi listrik. Xiao Chen mengedarkan esensinya sesuai dengan buku petunjuk teknik bela diri, dan energi listrik terkumpul di tangan kanannya. Dia sangat puas dengan teknik ini. Dia buru-buru berhenti melatihnya, karena belum waktunya untuk mengujinya. Sepupu Yulan, haruskah kita kembali atau melanjutkan perjalanan? Tanya Xiao Chen. Dia telah memperoleh teknik bela diri tingkat kuning tingkat superior dan merasa puas, tetapi jika mereka melanjutkan, mereka mungkin akan menghadapi beberapa bahaya lain. Xiao Yulan mengabaikan pernyataan Xiao Chen dan terus mencari di setiap sudut keempat dinding. Setelah beberapa saat, dia berbicara, sepertinya kita harus kembali. Setelah mencari begitu lama, aku masih tidak dapat menemukan jalan rahasia dari ruangan batu ini. Hal ini sesuai dengan niat awal Xiao Chen. Ia menyimpan buku panduan teknik bela diri di tempat yang aman dan tersenyum. Ayo pergi, tempat ini sangat aneh. Jangan menunggu sesuatu terjadi. Siapa yang tahu, ketika Xiao Chen selesai mengatakan itu, meja batu di ruang batu itu mulai bergerak, perlahan bergerak berlawanan arah jarum jam. Xiao Yulan mencengkeram pedangnya dan dengan waspada memperhatikan meja itu berputar. Ketika meja itu berhenti berputar, dinding batu di sisi kanan tiba-tiba memperlihatkan sebuah pintu batu. Xiao Chen ingin menamparkan dirinya sendiri. Tepat saat dia mengatakan bahwa tempat ini aneh, hal aneh ini terjadi. Xiao Yulan menyalakan pemantik apinya dan melemparkannya ke depan. Dia menemukan bahwa selain terowongan, tidak ada yang lain. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yulan perlahan mengikuti terowongan dan turun, meninggalkan Xiao Chen tanpa pilihan lain selain mengikutinya. Hei, sepupu, kenapa kau mengikutiku? Bukankah kau bilang kau tidak ingin pergi?
Xiao Yulan tersenyum lembut. Xiao Chen menggaruk kepalanya. Aku mengikutimu untuk melihat-lihat, dan jalannya tidak terhalang, jadi seharusnya mudah untuk kembali dan pulang. Gemuruh. Seolah-olah itu menjawab kata-kata Xiao Chen, lubang di belakang mereka tertutup rapat. Itu hampir membuatnya gila saat itu terjadi, sungguh luar biasa. Melihat wajah Xiao Chen yang tertekan, Xiao Yulan merasa lucu. Baiklah, karena jalannya sudah ditutup sekarang, kau juga tidak bisa kembali. Xiao Chen tersenyum pahit, semoga saja ada jalan keluar di depan. Mereka berjalan dalam diam. Setelah menempuh jarak tertentu, bidang penglihatan mereka tiba-tiba melebar, dan sebuah panggung batu besar muncul di depan mata mereka. Pilar Moonstone di tengah panggung batu itu langsung menarik perhatian mereka. Dari ingatan tentang tubuh ini, Xiao Chen bisa membayangkan betapa berharganya Moonstone ini. Namun, mereka segera menyadari keberadaan anggota klan Zhang di balik penghalang kuning tipis itu. Kemunculan Xiao Chen membuat orang berbaju biru itu menjadi cemas. Saat ini, penghalang kuning tipis itu hanya seukuran setengah orang. Meskipun orang biasa tidak akan bisa masuk, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Penatua Zhang, cepat masuk, kultivasi mereka berdua paling tinggi adalah Martial Master. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka merebut senjata roh di batu bulan. Tetua Zhang tahu bahwa masalah ini mendesak. Dia mundur 2 langkah dan melompat maju dengan ganas, seperti ikan mas yang melompat di air. Tubuhnya secara atletis melewati lubang yang berukuran sebesar baskom. Setelah mendarat, dia jungkir balik dan segera berdiri. Kultivasi Elder Zhang telah mencapai puncak Martial Grandmaster sejak lama. Seorang Martial Grandmaster memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh puluhan Martial Master, dan terlebih lagi dengan kultivasi Martial Grandmaster puncak Elder Zhang, membunuh mereka akan sangat mudah. Penatua Zhang perlahan berjalan mendekat dan melihat dengan jelas penampilan mereka, sambil tersenyum. Saya bertanya-tanya siapa orang itu, jadi dia adalah tuan muda kedua dari klan Xiao dan cucu dari penatua pertama klan Xiao. Xiao Yulan melangkah maju dan memberikan penjelasan pendahuluan, kami tidak tertarik untuk merebut batu bulan ini, kami hanya terjebak ketika mencoba untuk kembali. Karena kamu tahu identitas kami, tolong biarkan kami pergi. Xiao Chen berkeringat deras, sepupunya ini memang memiliki kultivasi yang kuat, tetapi otaknya tampaknya mengalami korsleting. Klan Xiao dan klan Zhang telah lama menjadi musuh. Lebih jauh lagi, jika dia membunuh mereka berdua di sini, seluruh dunia tidak akan mengetahuinya. Bahkan tanpa batu bulan, tetua Zhang ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Memang, tetua Zhang hanya tertawa terbahak-bahak, gadis kecil, kau begitu naif. Kau pikir kau benar-benar berani menyerangku secara diam-diam. Bodoh sekali. Di tengah-tengah omelannya, tetua Zhang merasakan sesuatu yang berbahaya. Bunga merah seukuran seseorang telah tumbuh di belakangnya tanpa disadari, dan warnanya sangat indah dengan serbuk sari yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan lembut dari kelopaknya. Tanaman beracun, poinsettia. Semangat bela diri Xiao Yulan sebenarnya adalah poinsettia, yang merupakan salah satu dari 5 racun yang mematikan. Selama racun itu mengeluarkan darah, maka itu akan menjadi serangan yang mematikan, dan serbuk sarinya dapat memengaruhi saraf, yang secara efektif melumpuhkan seseorang tanpa tanda-tanda apapun dan menyebabkan kecakapan bertarung mereka menurun secara signifikan. Jika orang yang diracuni memiliki luka terbuka dan serbuk sari memasuki celah tersebut di dalam tubuh, orang yang diracuni kemungkinan akan mati dalam 10 tarikan napas. Xiao Chen tidak menyangka bahwa roh bela diri Xiao Yulan adalah poinsettia, dan dia juga tidak mengantisipasi bahwa Xiao Yulan telah merencanakan hal yang begitu dalam. Tidak seorang pun akan mengira bahwa seorang master bela diri akan mengambil langkah pertama melawan seorang master bela diri tingkat atas. Selain itu, master bela diri ini tampak seperti seorang gadis kecil yang manis. Seorang kultivator berada pada titik terlemahnya ketika roh bela diri telah meninggalkan tubuhnya. Ketika Xiao Chen melihat bunga merah itu muncul tiba-tiba, ia segera mengerti apa yang harus dilakukan dan mengambil langkah pertama juga. Api ungu mengembun dengan sekejap di telapak tangannya. Sambil mengalirkan esens ke kakinya, Xiao Chen menekuk kakinya dan tiba-tiba melesat maju, menghasilkan suara saat ia merobek udara sebelum menyerang Elder Zhang dengan telapak tangannya. Pada saat serbuk sari menyerbu tubuhnya, tetua Zhang berusaha membunuh Xiao Yulan terlebih dahulu sebelum dia sempat mengaktifkan sifat racun poinsettia. Dia mungkin tampak terpojok dalam posisi itu, tetapi ketika dia melihat Xiao Chen terbang mendekat, sudut mulutnya melengkung ke atas dan memperlihatkan senyum dingin. Bocah ini hanyalah seorang junior di alam murid bela diri, tetapi dia berani mengambil tindakan terhadapnya. Dia membelah sebagian esens yang menekan racun poinsettia dan menyerang telapak tangan Xiao Chen.
Xiao Chen terpental ke belakang setelahnya, karena pukulan seorang martial grandmaster bukanlah sesuatu yang mampu dia tahan saat ini. Sambil memuntahkan seteguk darah segar, dia samar-samar bisa merasakan bahwa jantung atau paru-parunya mungkin telah mengalami kerusakan. Penatua Zhang bahkan tidak repot-repot melihat Xiao Chen, yang telah terhempas ke belakang. Dia hendak melakukan gerakan lain ketika dia menemukan bahwa api dari telapak tangan Xiao Chen masih menempel di tinjunya dan terus-menerus memakan esens yang telah dia kentalkan di atasnya. Dia terkejut, api yang mendominasi. Dengan cepat mengalokasikan sebagian esens lainnya untuk mengelilingi api, dia menerapkan kendali yang kuat atas esens dengan kesadarannya dan harus mengepalkan tinjunya dengan erat sebelum dia bisa memadamkan api. Xiao Yulan memanfaatkan kesempatan ini untuk berhasil mengambil kembali martial spirit yang telah meninggalkan tubuhnya. Melihat Xiao Chen memuntahkan darah, niat membunuh mulai terkumpul di matanya. Dia menghunus pedangnya dan menatap dingin ke arah Elder Zhang tanpa ada emosi yang terlihat di wajahnya, seolah-olah dia sudah menjadi orang mati di matanya. Senjata roh tingkat mendalam kelas rendah, pedang bulan patah, aku tidak menyangka satu-satunya senjata roh tingkat mendalam dari klan Xiao ada di tanganmu. Sepertinya kau pasti harus mati hari ini. Melihat pedang di tangan Xiao Yulan, tetua Zhang tercengang. Xiao Yulan memegang pedang di tangannya, dan tarian kelopak bunga yang tertiup angin di sekelilingnya segera diikuti oleh kilatan pedang yang terbang ke arah tetua Zhang. Tetua Zhang tidak berani mengambil risiko apapun saat ia mencairkan setengah dari esensinya ke tangan dan kakinya, menggunakan setengah lainnya untuk menangkal racun. Keduanya mulai bergerak semakin cepat. Awalnya, Xiao Chen yang sedang berbaring di tanah dapat melihat dengan jelas pertarungan di antara mereka. Tak lama kemudian, ia hanya dapat melihat bayangan samar di antara kelopak bunga yang melimpah. Pertarungan tingkat ini bukan lagi sesuatu yang dapat ia ikuti, dan ia tidak pernah menyangka bahwa kecepatan Xiao Yulan benar-benar mengesankan. Meskipun ada perbedaan dalam tingkat kultivasi, ia mampu bertarung secara seimbang dengan tetua Zhang. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan melihat gagang pedang yang terletak di atas pilar Moonstone. Senjata roh ini mungkin adalah objek keinginan mereka, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya sebelum mereka sempat. Xiao Chen perlahan berdiri dan dengan hati-hati berjalan menuju pilar batu. Ketika orang berbaju biru, yang berusaha sekuat tenaga untuk memperlebar lubang di penghalang tipis itu, melihat Xiao Chen menuju pilar Moonstone, hatinya merasa cemas. Namun, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia berteriak keras, Elder Zhang, dasar sampah. Kau bahkan tidak bisa menghadapi dua anak kecil. Jika aku tidak bisa mendapatkan senjata roh ini, setelah kita kembali, kaulah orang pertama yang akan kubunuh. Tetua Zhang, yang saat ini sedang bertarung dengan Xiao Yulan, merasa sulit untuk membicarakan masalahnya. Senjata roh gadis ini sangat aneh, karena dikelilingi oleh kelopak bunga yang membuatnya tidak mampu menunjukkan lebih dari setengah kemampuan bertarungnya yang biasa. Lebih jauh lagi, pada saat ini, dia harus menahan napas, tidak berani bernapas. Belum lagi, dengan racun poinsettia, dia hanya mampu menggunakan sekitar seperempat dari kekuatannya sebagai seorang martial grandmaster puncak. Ketika mendengar perkataan orang berbaju biru, tetua Zhang mengeraskan hatinya. Ketika Xiao Yulan menusukkan pedangnya ke arahnya, dia tidak menghindar, malah meninju pelipisnya dengan tujuan yang tepat. Gadis ini tampaknya sangat ingin bertarung dengannya, menderita luka parah untuk membuatnya berdarah, untuk mengaktifkan racun mematikan poinsettia. Dia memperlakukannya seolah-olah dia tidak punya cara untuk mengeluarkan racun itu. Tepat saat tinju Elder Zhang hendak mendarat, Xiao Yulan memutar tubuhnya di udara, menciptakan dua Xiao Yulan lagi yang tampak persis sama. Yang dipukulnya langsung berubah menjadi kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya. Penatua Zhang tidak terkejut. Dia tersenyum dan meraung tak lama setelah mengungkap kekurangannya. Ini seharusnya menjadi kartu trufmu, teknik bela diri tingkat mendalam tingkat rendah, klon bunga. Namun, sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon ini, kepemilikan jiwa binatang. Bayangan hantu seekor kera muncul di belakang tubuh tetua Zhang. Dalam sekejap, tetua Zhang berubah menjadi semacam monster manusia kera. Ini adalah kemampuan martial grandmaster, martial spirit possession. Setelah roh bela diri menguasai tubuh, kecepatan dan kekuatan seseorang akan meningkat beberapa kali lipat. Kadang-kadang, seseorang bahkan akan memperoleh kemampuan khusus dari roh bela diri mereka. Tetua Zhang menggunakan tangan kanannya, yang telah memanjang setengahnya lagi, dan mengepalkan tinjunya di udara. Sebuah sambaran petir menyambar salah satu klon Xiao Yulan, mengubahnya menjadi kelopak bunga merah yang berhamburan dengan suara ledakan keras. Sambil tertawa aneh, Tetua Zhang melompat seperti kera dan mengulurkan kedua tangannya, meraih klon terakhir. Ledakan. Klon terakhir juga hancur berkeping-keping menjadi kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya.
Dalam sekejap, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan kelopak poinsettia merah. Penatua Zhang sangat takjub dan melihat ke belakangnya, melihat 7 klon lainnya di belakangnya di tengah kelopak yang menari-nari. Penatua Zhang tampak bingung dan bergumam, itu tidak mungkin, bahkan tingkat klon bunga tertinggi hanya dapat membuat 10 klon. Mengingat usiamu, bagaimana mungkin kau bisa berlatih sampai tingkat itu? Xiao Yulan berkata dengan dingin, kepemilikan jiwa binatang, ini membutuhkan semua esensi dalam tubuhmu untuk diaktifkan. Racun poinsettiaku seharusnya sudah berpengaruh sekarang, ini sudah berakhir. 7 bayangan terbang dari arah yang berbeda, dan pedang bulan patah yang ramping menyatu dengan kelopak bunga, saling terkait satu sama lain. Tanpa esensi Penatua Zhang untuk membatasinya, racun poinsettia mulai bekerja pada sarafnya, menyebabkan anggota tubuhnya berkedut. Puci, 7 bayangan itu menyatu kembali menjadi Xiao Yulan saat ia muncul di belakang punggung tetua Zhang. Kelopak bunga menari-nari di belakangnya saat pedang bulan patah melesat di punggungnya, menimbulkan luka yang mengerikan. Saat darah mengalir darinya, racun poinsettia sepenuhnya bekerja, menjatuhkan hukuman mati kepada tetua Zhang dalam waktu 10 tarikan napas. Akan tetapi, tepat pada saat ini, tetua Zhang tiba-tiba berbalik dan meraih pedang bulan patah dengan tangannya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Tetua Zhang tertawa terbahak-bahak, mengabaikan rasa sakit di tangan kanannya saat dia menggenggam pedang bulan patah erat-erat dan mengumpulkan semua esensi dalam tubuhnya ke tangan kirinya. Serangan terakhirnya sebelum kematiannya, teknik bela diri tingkat kuning medial, pukulan berat yang ceroboh. Pukulan ini sangat cepat dan dahsyat, benar-benar melampaui ekspektasi Xiao Yulan. Kekuatan penuh seorang martial grandmaster menghantam bahunya dengan keras dan membuatnya terlempar kembali ke pilar batu. Xiao Chen yang sedang bersiap menarik senjata roh terkejut, lalu buru-buru menangkap Xiao Yulan. Sepupu, kamu baik-baik saja. Wajah Xiao Yulan pucat saat dia berbicara dengan agak lemah. Cepat lari, pria berbaju biru itu hendak membuka lubang itu. Dia menggendong Xiao Yulan di punggungnya, menoleh untuk melihat lelaki berbaju biru yang tengah gelisah berusaha menerobos penghalang kuning tipis itu, lalu menatap sekali lagi ke arah senjata roh di pilar batu bulan. Bahkan jika dia mencoba kembali melalui rute yang mereka lalui, dia tidak akan mampu menghancurkan dinding batu itu dengan kekuatannya saat ini. Itu hanya akan menjadi jalan menuju kematian. Jika dia mengeluarkan senjata roh, siapa tahu, mungkin dia bisa menggunakan kekuatan senjata roh untuk membantu mengukir jalan keluar, sehingga memudahkan pelariannya. Xiao Chen berhenti ragu-ragu. Dia melangkah maju 2 kali dan mencengkeram gagang pedang. Dia menariknya dengan kuat, tetapi yang mengejutkannya, pedang itu keluar dengan sangat mudah. Namun, senjata roh ini tidak tampak seperti senjata dewa. Dan setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya hanya pedang patah sepanjang 1 meter. Sebelum dia sempat mengutuk, pilar Moonstone meledak dengan suara ledakan keras dan berubah menjadi banyak pecahan. Xiao Chen bereaksi cepat dan meraih beberapa pecahan dengan tangannya sebelum jatuh ke bawah. Setelah pilar Moonstone meledak, platform batu di bawah mereka juga hancur, sehingga Xiao Chen jatuh, bersama dengan Xiao Yulan, yang digendongnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tidak, melihat senjata roh direnggut tepat di bawah hidungnya dan pilar batu bulan pecah berkeping-keping, pria berbaju biru itu berteriak keras. Penghalang kuning tipis itu tiba-tiba tampak memancarkan daya tolak yang besar, menyebabkan pria berbaju biru itu terlempar keluar. Lubang di penghalang itu dengan cepat menutup sendiri. Pria berbaju biru itu telah menyaksikan semua kejadian itu terjadi secara tiba-tiba. Dia merasa tidak berdaya, muntah darah, lalu pingsan. Di sebuah ruangan batu yang sempit, Xiao Yulan memejamkan mata sambil bersandar di dinding. Kulitnya sangat pucat saat dia terus bergumam dengan suara rendah. Xiao Chen mengerutkan kening dan menatap lubang sekitar 10 meter di atas mereka, bingung harus berbuat apa. Sepupu Xiao Chen, apakah aku sekarat? Xiao Yulan membuka matanya dan bertanya dengan lemah. Sebelumnya, dia telah diserang oleh teknik terkuat milik tetua Zhang. Pukulan dari seorang martial grandmaster puncak yang diperkuat oleh teknik bela diri Reckless Heavy Pang memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga hampir menghancurkan semua meridiannya. Lebih buruk lagi, martial spirit di tubuhnya tidak memiliki cara untuk mengobati kerusakan ini. Xiao Chen berjalan mendekat, duduk di sampingnya, dan tersenyum, jangan bicara omong kosong, sepupu. Istirahatlah dengan baik, lubang ini hanya sedalam sekitar 10 meter, jadi aku akan memikirkan cara untuk mengeluarkan kita secepat mungkin. Ketika Xiao Yulan mendengar itu, senyum pahit muncul di wajahnya yang pucat, jika kamu mampu pergi, pergilah sendiri, kamu tidak perlu repot-repot denganku. Sejak hari aku lahir, aku telah ditakdirkan untuk membawa kemalangan bagi orang-orang di sekitarku.
Aku seharusnya sudah mati sejak lama. Xiao Chen tersenyum, jangan bicara omong kosong lagi, aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak ada sedikit pun tanda kemerahan di wajah Xiao Yulan, dan bibirnya terbuka sambil bergumam, tidakkah menurutmu aneh bahwa aku berkultivasi sendirian di Gunung Tujuh Tanduk selama ini? Catatan, penulis tidak mencoba mengatakan bahwa Xiao Yulan tidak merasakan apapun, dia mencoba mengatakan bahwa dia sekarang anemia, mungkin karena kehilangan darah. Kita lanjut ke alur ceritanya. Memang aneh, tetapi setiap orang punya rahasia masing-masing untuk disembunyikan. Menurutku, tidak baik menggali rahasia orang lain. Xiao Chen menyipitkan matanya sambil mengerucutkan bibirnya. Ketika saya berusia 5 tahun, saya telah memadatkan jiwa bela diri saya. Saya ingat ekspresi ngeri di wajah ayah saya. Saat itu saya masih sangat muda, jadi saya tidak dapat mengerti mengapa dan saya hanya merasa bahwa bunga di tubuh saya sangat cantik. Dulu saya punya kakak perempuan. Waktu itu saya tidak mengerti situasinya dan menunjukkan poin setia kepadanya. Setelah dia keracunan, dia jatuh dan mengalami luka yang membuatnya berdarah, jadi dia diracuni sampai mati oleh saya seperti ini. Sejak saat itu, saya akhirnya mengerti mengapa ayah saya tidak menyukai saya. Saya beracun, mangkuk dan cangkir yang biasa saya gunakan, bahkan bangku yang saya duduki, harus dibersihkan berkali-kali. Saya bahkan tidak bisa bermain dengan anak-anak lainnya. Sepupu Xiao Chen, apakah kamu ingat? Kami dulu bermain rumah-rumahan bersama saat kami masih kecil, tetapi ketika jiwa bela diri saya muncul, ayah saya melarang saya bermain dengan yang lain. Saya sangat kesal dan sering bersembunyi di suatu tempat untuk menangis. Ketika saya berusia 8 tahun, ayah saya mengirim saya ke Gunung Tujuh Tanduk untuk berkultivasi. Sejak saat itu, saya tidak pernah meninggalkan gunung, dan kadang-kadang, ayah saya mengirimkan beberapa barang ke atas gunung untuk saya. Xiao Yulan berbicara dengan sangat lambat, seolah-olah dia sedang mengenang masa lalu yang jauh. Senyum pucatnya tiba-tiba menjadi cerah, aku jarang bertemu orang di gunung. Ketika pertama kali bertemu sepupu, aku sebenarnya tidak mengenalimu dan bahkan melukaimu. Aku sangat takut saat itu, takut kau akan memanggilku orang aneh. Kau tidak tahu, selama bertahun-tahun ini, aku telah membunuh semua binatang roh di gunung, dan ada banyak waktu di mana bahkan aku berpikir bahwa aku adalah orang aneh. Xiao Chen merasa sedih di dalam hatinya, tiba-tiba menyela, sepupu Yulan, kamu bukan orang aneh. Kamu sangat cantik, jauh lebih cantik daripada gadis-gadis di bawah gunung. Orang aneh tidak akan memberiku sebotol obat untuk mengobati lukaku. Jejak kemerahan muncul di wajah pucat Xiao Yulan, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin, benarkah? Xiao Chen menjawab dengan serius, benarkah? Sepupu, jangan bicara lagi sekarang, istirahatlah dulu. Mungkin dia percaya pada kata-kata Xiao Chen atau mungkin dia sangat lelah, tetapi Xiao Yulan perlahan menutup matanya saat napasnya menjadi tenang dan teratur. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat lubang di atas mereka, menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia mengeluarkan pedang patah itu. Ada cahaya redup di badan pedang biru ini. Xiao Chen memegang gagangnya dan mengacungkannya, mengayunkannya beberapa saat. Dia tidak bisa merasakan kekuatan kuat yang terpancar dari pedang itu, dan bahkan memasukkan esens ke dalamnya tidak menghasilkan reaksi apapun. Mungkinkah ini hanya pedang biasa? Xiao Chen merasa sedikit putus asa dan menyimpan pedangnya. Setelah itu, dia mengeluarkan batu bulan yang dia ambil secara kebetulan dan menyeringai lebar, karena setidaknya batu bulan ini tidak palsu. Dengan potongan sebesar itu, tidak akan menjadi masalah untuk menukarnya dengan 100.000 tael emas. Namun, masalah kritisnya sekarang adalah jalan keluar, dan lubang setinggi 10 meter bukanlah sesuatu yang bisa dilompati oleh murid bela diri kelas rendah begitu saja. Bahkan dengan kultivasi Xiao Yulan, itu tidak akan mungkin. Selain itu, meridiannya saat ini terluka, membuatnya tidak mampu menggunakan esensinya. Kakak, Yulan tidak sengaja. Xiao Yulan tampak seperti sedang mengalami mimpi buruk, alisnya yang rapat berbicara banyak tentang trauma. Tampak pucat seperti hantu, gumamannya tampaknya tidak ada habisnya. Namun pada akhirnya, mengingat Xiao Chen telah menjadi orang yang tertutup sepanjang hidupnya tanpa banyak kontak dengan wanita sebelum kenaikannya, ia bingung harus berbuat apa. Jika tidak demikian, situasi seperti ini seharusnya tidak membuatnya begitu bingung. Xiao Chen mengolah mantra ilahi petir ungu, yang, meskipun sifatnya tirani, masih merupakan teknik kultivasi abadi yang sah. Namun, teknik ini memiliki satu kelemahan utama di dunia ini. Tidak ada ki abadi di dunia ini. Meski begitu, jika dia menggunakan esensinya, itu pasti akan memiliki jejak efek penyembuhan yang sama dengan ki abadi.
Xiao Chen juga telah menerima pukulan dari tetua Zhang sebelumnya dan melukai jantung dan paru-parunya, tetapi hanya butuh sedikit nutrisi oleh esensi sebelum itu benar-benar sembuh. Itu benar-benar efektif. Dia memutuskan untuk mencobanya saat dia memikirkan ide ini. Dia kemudian perlahan-lahan meluruskan tubuh Xiao Yulan dan meletakkan tangannya di bahunya, dan mengedarkan mantra Dewa Petir Ungu. Benang-benang esensi lembut perlahan-lahan mengalir ke tubuh Xiao Yulan melalui telapak tangan dan jari-jarinya. Kesadarannya mengikuti esensi dengan saksama dan memasuki meridian Xiao Yulan, tetapi yang menantinya hanyalah keterkejutan saat ia melihat betapa parahnya meridiannya telah rusak. Ada bekas luka dengan berbagai ukuran di 8 meridian utama, dan mereka memiliki banyak ngarai dan bentuknya sangat terdistorsi. Beberapa meridian minor hanya terhubung satu sama lain oleh seutas benang, tampaknya akan putus kapan saja. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Xiao Chen dengan hati-hati mengendalikan esens dan merawat meridian yang terluka. Sensasi yang menyehatkan itu tampaknya menenangkan ekspresi Xiao Yulan yang kesakitan, yang mulai kembali normal. Dia bisa merasakan kehangatan tertentu bergerak lembut di meridiannya, membuatnya sangat takjub. Karena dia tahu Xiao Chen lah yang merawatnya, semburat merah menyelimuti wajahnya. Xiao Chen menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan esensi dalam tubuh Xiao Yulan, membuatnya bersirkulasi selama satu siklus penuh sebelum mengirim kesadarannya lebih dalam lagi. Bekas lukanya tampak pulih secara signifikan kemanapun ia pergi. Ia mengendalikan esensinya untuk menuju dantian Xiao Yulan, tempat poin setia yang indah berada. Saat ini, ia tampak putus asa dan lesu, seolah-olah layu. Sepupu Xiao Chen, sudah cukup. Suara itu tiba-tiba memasuki otaknya, mengejutkan Xiao Chen. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Itu adalah suara kesadaran Xiao Yulan yang berbicara langsung kepadanya. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia belum meminta izin Xiao Yulan untuk mengirimkan kesadarannya ke dalam dirinya. Itu adalah etika yang buruk untuk memasuki tubuh orang lain dengan cara seperti itu, terlebih lagi jika lawan bicaranya adalah seorang gadis. Xiao Chen menarik kesadaran dan esensinya sebelum bangkit berdiri, tetapi dia merasa pusing dan duduk lagi. Dia tertawa getir, karena ternyata memperlakukan orang lain adalah hal yang sangat melelahkan. Xiao Yulan bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja, sepupu Xiao Chen? Aku baik-baik saja, jangan khawatir, sepupu. Aku baru saja menghabiskan banyak esensku. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Kata Xiao Chen. Xiao Yulan tersipu dan menjawab dengan suara lembut, terima kasih, sepupu Xiao Chen, aku merasa jauh lebih baik. Kalau begitu, itu bagus. Setelah beberapa hari perawatan, luka Kasin seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Waktu berlalu sangat cepat di ruang batu. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Jatah makanan yang mereka berdua bawa sudah habis 2 hari yang lalu. Meskipun bukan masalah besar bagi penggarap bela diri untuk tidak makan atau minum selama beberapa hari, jika berlangsung lama, mereka tetap akan mati. Dalam 6 hari ini, tubuh Xiao Yulan sudah hampir pulih sepenuhnya. Meskipun begitu, tubuhnya masih tampak sedikit lemah karena kekurangan gizi. Setiap hari, setelah mengobati luka Xiao Yulan, Xiao Chen akan berkultivasi. Dia sudah bisa menggunakan Divine Thunder Break dengan bebas. Dia juga meningkatkan jumlah Purple Thunder True Fire yang bisa dia gunakan dan mengkonsolidasikan kultivasi murid bela diri kelas rendahnya. Hari ini adalah hari pertarungan dengan Xiao Jian. Jika dia tidak bisa keluar, tidak ada yang tahu rumor macam apa yang akan menyebar di luar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lubang 10 meter di atas mereka, merasa putus asa dan cemas. Sepupu Xiao Chen, bolehkah aku melihat senjata roh dari pilar batu bulan? Xiao Yulan bertanya dengan lemah. Xiao Chen menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan pedang patah itu dan menyerahkannya kepada Xiao Yulan. Senjata roh ini sepertinya tidak istimewa. Aku sudah mencobanya selama beberapa hari terakhir. Xiao Yulan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia membelai badan pedang dan mengeluarkan seutas benang hijau dan menjatuhkannya ke pedang perlahan-lahan. Ketika benang itu menyentuh bilah pedang, benang itu terbelah menjadi 2 bagian. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan sebilah pedang pendek dari bawah kakinya dan menebaskannya ke pedang, yang kemudian menghasilkan suara benturan keras. Pedang pendek itu langsung terbelah menjadi 2 bagian yang dipotong kasar. Pedang ini memotong benang hanya dengan satu sentuhan dan mengiris logam seperti lumpur. Ini bukan pedang biasa. Xiao Chen tersenyum, meski begitu, ia tidak dapat membantu kita sekarang. Kecuali ia dapat membantu kita terbang. Xiao Yulan tersenyum lembut, siapa bilang tidak bisa. Xiao Chen hanya melihatnya melompat pelan, naik sekitar 3 meter ke atas lubang.
Tepat saat gravitasi meningkat di sekelilingnya, dia menggunakan pedang patah dan menghantamkannya ke dinding. Pedang itu benar-benar terbenam ke dinding lubang. Tangan kanannya memegang gagang dan menggunakannya sebagai tempat bertengger dan baling-baling untuk momentum. Tubuhnya menemukan angin kedua di udara lagi. Setelah beberapa kali mengulanginya, dia berhasil keluar dari lubang. Xiao Chen berdiri di bawah, terkejut. Terdengar suara gemerincing saat pedang itu kembali turun dan menghantam tanah. Xiao Yulan berteriak dari atas, "Sepupu, cepatlah naik, orang-orang itu sudah pergi." Xiao Chen mengambil pedang patah itu, merasa gembira. Ia meniru Xiao Yulan dan, setelah beberapa kali melompat, berhasil lolos dari lubang itu juga. Saat angin segar menerpanya dengan belayan yang dalam, Xiao Chen merasa ingin berteriak keras. Entah mengapa, tubuh tetua Zhang yang sudah meninggal tidak membusuk. Xiao Chen tidak peduli sedikit pun tentang hal itu dan mencari kemana-mana untuk mencari pecahan batu bulan yang tersisa dan mengumpulkan semuanya. Mereka berdua kembali melalui jalan setapak yang mereka lalui sebelumnya. Dengan bantuan pedang patah, dinding batu yang menghalangi jalan mereka sebelumnya berhasil ditebas dengan mudah. Sebelum menuruni gunung, Xiao Chen mengajak Xiao Yulan untuk ikut bersamanya. Xiao Yulan ragu-ragu sejenak sebelum menerima undangan itu. Setelah terjebak di sana bersama Xiao Chen, dia sudah tahu bahwa hari ini adalah hari pertarungan dengan Xiao Jian. Dia sedikit khawatir tentang Xiao Chen dan memutuskan untuk turun gunung untuk melihatnya. Klan Xiao, Balai Bela Diri. Pada saat ini, aula bela diri yang besar sudah dipenuhi orang, menunjukkan bahwa semua murid generasi muda telah datang untuk menonton. Karena desas-desus yang disebarkan oleh para pelayan, ada sejumlah besar orang. Tuan muda tertua, apakah Xiao Chen ini tidak akan muncul? Seorang murid klan Xiao yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Jian berbicara dari bawah arena di aula bela diri. Ya, aku yakin Xiao Chen terlalu pengecut untuk muncul. Dia hanya sampah di tingkat 9 pemurnian roh dan berani bertarung dengan tuan muda tertua, sungguh kurang ajar. Xiao Jian mengenakan gi biru, membuatnya tampak anggun dan percaya diri. Namun, wajahnya tampak muram sehingga membuatnya tampak sangat mengancam. Lebih baik jika dia muncul, jika tidak, maka tidak akan ada lagi tempat baginya di klan Xiao. Benar-benar berani sekali orang ini, beraninya dia memukul muka tuan muda sulung, dia hanya mencari masalah saja. Memukul wajahnya. Ketika Xiao Jian mendengar ini, wajahnya yang muram berubah menjadi lebih menakutkan. Mengenai statusnya, dia adalah orang dengan bakat tertinggi dalam kultivasi di antara generasi muda klan Xiao. Sebelum berusia 18 tahun, dia sudah menjadi murid bela diri puncak, selangkah lagi menjadi master bela diri termuda di kota Mohe. Xiao Chen hanyalah sampah, tetapi dia benar-benar berani menantangnya. Lebih jauh, dia memukul wajahnya di depan semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Jian telah memutuskan bahwa jika Xiao Chen berani datang, dia akan segera melumpuhkannya, membiarkannya benar-benar merasakan penyesalan. Waktu berlalu dengan lambat, dan waktu yang ditentukan telah berlalu 4 jam dan Xiao Chen masih belum muncul. Obrolan orang banyak semakin keras. Xiao Jian melihat ke arah pintu masuk, tetapi tidak ada Xiao Chen yang terlihat. Dia tidak bisa menahan rasa frustrasi. Xiao Jian bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan menuju tetua pertama klan Xiao, yang memimpin pertarungan ini, paman seperguruan. Xiao Chen masih belum ada di sini, haruskah kita mengirim seseorang untuk mencarinya? Kepala klan Xiao Clan, Xiao Xiong, telah memasuki kultivasi pengasingan tertutup untuk menerobos dan menjadi Martial Saint. Ia telah menyerahkan pengelolaan urusan Xiao Clan kepada tetua pertama, Xiao Qiang. Untuk acara seperti duel ini, Xiao Qiang juga akan memimpinnya. Xiao Qiang berkata dengan dingin, menurutmu aku tidak berusaha mencarinya selama beberapa hari ini. Para penjaga Gunung Tujuh Tanduk mengatakan kepadaku bahwa dia masuk ke dalam dan belum pergi. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka merasa sangat aneh. Bahkan di pinggiran Gunung Tujuh Tanduk ada binatang roh tingkat 2, jadi jika seorang kultivator alam pemurnian roh tingkat 9 masuk ke dalam, bukankah mereka hanya akan mencari kematian? Haha, Tuan Muda Xiao, orang itu mungkin sudah mati di tangan binatang roh. Sepertinya Anda tidak perlu mengambil tindakan sendiri lagi. Bahkan setelah 7 hari, dia masih belum keluar. Dia pasti sudah mati. Tidak heran dia belum muncul. Tiba-tiba, keributan terjadi di antara kerumunan disertai teriakan kaget, Xiao Chen telah tiba. Xiao Chen ada di sini, dia benar-benar ada di sini. Siapa gadis di sampingnya? Apakah kalian tahu? Aku belum pernah melihatnya. Sudah hampir waktunya untuk duel, mengapa dia membawa seorang gadis? Namun, gadis ini cukup cantik. Xiao Chen mengabaikan omong kosong mereka dan berjalan dengan tenang menuju arena di tengah aula bela diri.
Xiao Yulan mengikutinya dari samping sambil mengerutkan kening. Dia tidak terbiasa dengan begitu banyak orang yang memperhatikannya. Awalnya, Xiao Jian terkejut saat mendengar berita kedatangan Xiao Chen. Namun, setelah Xiao Chen tiba di panggung, Xiao Jian hanya tertawa dingin. "Saudara Chen, kupikir binatang roh sudah memakanmu di Gunung Tujuh Tanduk. Aku tidak menyangka kau bisa keluar." Xiao Chen tersenyum lembut. "Terima kasih banyak, kakak, atas perhatianmu. Namun, sebelum kita menyelesaikan ini, bagaimana mungkin aku membiarkan diriku mati?" Pada saat ini, Xiao Qiang, yang telah mengamati jalannya peristiwa, tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia menatap Xiao Yulan dengan ekspresi rumit dan berjalan cepat dan berkata, "Lan petik terbalik kamu akhirnya bersedia turun dari gunung, mengapa kamu tidak memberitahuku terlebih dahulu?" Xiao Yulan berkata dengan sedikit tidak wajar, "Aku datang bersama sepupuku secara tiba-tiba. Aku hanya datang untuk menonton pertarungan hari ini." Xiao Qiang sepertinya memiliki sesuatu yang ingin dikatakannya, tetapi dia tidak berbicara pada akhirnya. Mengenai Xiao Yulan, rasa bersalah yang mendalam selalu bersarang di hatinya. Ketika dia masih kecil, dia mengirimnya ke Gunung Tujuh Tanduk karena dia tidak dapat mengendalikan jiwa bela diri miliknya sendiri. Namun, dia melihatnya semakin kesepian seiring bertambahnya usia. Xiao Qiang merasa jijik pada dirinya sendiri, apakah dia terlalu kejam? Ketika Xiao Yulan mampu mengendalikan jiwa bela diri miliknya, Xiao Qiang mencoba membujuknya untuk meninggalkan gunung beberapa kali. Namun, Xiao Yulan telah terisolasi dari orang-orang terlalu lama. Tidak peduli seberapa keras dia mendesaknya, dia tetap tidak mau meninggalkan gunung. "Paman Qiang, bisakah kita mulai sekarang?" Xiao Jian berkata dengan tidak sabar sambil berdiri di samping. Xiao Qiang pulih dari keterkejutannya dan berkata kepada Xiao Chen, "Apakah kamu siap?" Melihat Xiao Chen menganggukkan kepalanya, Xiao Qiang berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun duel ini adalah pertarungan sampai mati, kalian tetaplah saudara. Saya ingin menekankan bahwa jika satu pihak mengakui kekalahannya, pihak lain harus berhenti. Yang terbaik adalah semua keluhan berakhir dengan ini. Xiao Jian, bisakah kau melakukan ini?" Xiao Jian menganggukkan kepalanya tetapi tersenyum dingin dalam hatinya. Membunuh Xiao Chen akan mengotori tangannya, dia akan berhenti sebelum itu terjadi. Sungguh lelucon. Namun, dia harus memikirkan cara untuk melumpuhkan kultivasi orang yang sembrono ini. Keduanya memasuki arena, berdiri di sudut masing-masing, dan saling memberi hormat. Pertarungan ini telah resmi dimulai dan suasana di aula bela diri juga mulai berubah menjadi tegang. Xiao Jian berdiri di arena, perlahan-lahan meningkatkan niat membunuhnya. Dia tidak bermaksud untuk memperpanjang pertarungan ini dan bersiap untuk menghabisi Xiao Chen dengan satu gerakan. Seorang sampah di tingkat kesempurnaan roh ke-9, jika dia tidak bisa menghabisinya dengan satu gerakan, maka dia akan kehilangan seluruh mukanya. Xiao Chen berdiri santai di sudut, tetap waspada, dan mengedarkan mantra Dewa Petir Ungu di tubuhnya. Setelah pertarungan dengan tetua pertama klan Zhang, Xiao Chen tidak merasa takut terhadap Xiao Jian yang merupakan murid bela diri puncak. Dia tidak khawatir tentang pertarungan ini, dan tidak mungkin teknik bela diri kuning kelas menengah milik Xiao Jian dapat melawan teknik bela diri kuning kelas menengahnya, bahkan jika dia hanya berlatih selama 6 hari. Xiao Jian tidak menahan diri dan meningkatkan kekuatan puncak murid bela diri hingga maksimal. Dia hanya menunggu Xiao Chen menurunkan kewaspadaannya sebelum bergerak, memancarkan niat membunuh untuk menekan Xiao Chen. Setelah mengolah mantra Dewa Petir Ungu, Xiao Chen sangat peka terhadap aliran Qi. Namun, bagi Xiao Chen, niat membunuh Xiao Jian tampak sangat lemah, sama sekali tidak memengaruhinya. Dia hanya tersenyum tipis kepada Xiao Jian dan menatapnya tanpa rasa takut. Ketika naga Asure yang berenang di dantian Xiao Chen merasakan niat membunuh yang sangat kecil ini, ia merasa seolah-olah martabatnya ternoda. Ia mengeluarkan raungan keras di dalam tubuh Xiao Chen, menyebabkan aura Xiao Chen tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Ledakan. Dalam sekejap, niat membunuh Xiao Jian terpantul kembali dengan kuat. Kekuatan roh bela diri binatang suci naga biru kuno ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh murid bela diri yang tidak berarti. Xiao Jian merasa sangat terkejut. Xiao Chen benar-benar berhasil mengirimkan auranya kembali, jadi mungkinkah dia telah mencapai alam master bela diri? Itu tidak mungkin. Raut wajah Xiao Jian sedikit berubah. Xiao Chen adalah sampah pemurnian roh kelas 9, bagaimana mungkin dia tiba-tiba bisa naik dari puncak murid bela diri ke alam master bela diri? Dia harus segera bertindak. Xiao Jian tahu bahwa kondisi mentalnya sudah terguncang. Dia harus bertindak dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Terimalah teknik bela diriku, Inferno Chop.